Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmadi Aziz, NIM saya 1701002. Judul KTI saya yaitu tentang teknik pemeriksaan kolon ilup pada kasus karsinoma rektosigmoid. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Nani Suraningsi selaku pembimbing 1, yang saya hormati Ibu Siti Rosida selaku pembimbing 2, dan yang saya hormati Bapak Ibu dosen yang bertugas sebagai penguji di hari ini. Langsung saja yang melatar belakangi saya untuk mengambil judul ini yaitu tentang pemeriksaan kolon ilup pada kasus karsinoma rektosigmoid. Kolon ilup sendiri itu merupakan sebuah pemeriksaan secara radiologis di bagian sistem pencernaan bawah dengan menggunakan media kontras untuk menunjukkan fungsi dari usus besar dan komponen-komponennya. Usus besar merupakan organ pencernaan terpenting yang bentuknya seperti muskular dan berongga. Usus besar dengan panjang kira-kira 1,5 meter yang dimulai dari cecum, kolon ascendens flexura hepatica, kolon transversum, flexura lienalis, kolon descendens, kolon sigmoid, dan terakhir berada di rektum. Pemeriksaan diagnostik kolon ilup yang sering dilakukan untuk mendiagnosa adanya kelainan pada kolon dikenal dengan pemeriksaan yang bernama barium enema atau bisa disebut sebagai kolon ilup. Kelainan-kelainan yang bisa terjadi pada kolon adalah kolitis, divertikal, megakolon, obstruksi atau ileus, stenosis, volvulus, atresia, dan karsinoma. Apabila sebuah karsinoma itu terjadi di daerah rektum dan sigmoid di perbatasan, maka disebut sebagai karsinoma rektosigmoid. Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan penulis terhadap 4 pustaka, yaitu 2 textbook dan 2 jurnal internasional mengenai teknik pemeriksaan radiografi kolon ilup dengan indikasi karsinoma rektosigmoid, penulis menemukan perbedaan yang signifikan dalam metode penelitian yang digunakan dalam keempat pustaka tersebut. Textbook pertama yang digunakan yaitu textbook Lampik Nano dan Kendrick tahun 2018, yang kedua Frank tahun 2012, dan yang ketiga jurnal yang digunakan yaitu Johnson 1983 dan Kelvin 1981. Dari 4 literasi tersebut, penulis menyimpulkan ada persamaan dan ada perbedaan. Untuk persamaan tersebut dari keempat pustaka sama-sama menggunakan bahan media kontras yaitu barium. Dan untuk perbedaannya sendiri, keempat pustaka memiliki perbedaan tujuan dan metode penelitian yang digunakan berbeda-beda. Textbook menyebutkan mulai dari persiapan pasien, alat yang digunakan, persentase bahan berapa banyak yang dipakai, dan proyeksi-proyeksi serta proyeksi-proyeksi yang digunakan dengan indikasi yang berbeda-beda. Rumusan masalah yang saya ambil yaitu bagaimana teknik pemeriksaan kolon ilup pada kasus karsinoma rektosigmoid menurut kajian textbook Lampik Nano dan Kendrick, Frank, serta jurnal Johnson dan Kelvin. Untuk tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui teknik pemeriksaan radiografi kolon dengan indikasi karsinoma rektosigmoid menurut kajian dari textbook Lampik Nano, textbook Frank, jurnal Johnson, dan jurnal Kelvin. Manfaat dari penelitian ini juga ada manfaat teori dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis, hasil dari penelitian ini dapat menambah kepustakaan informasi wawasan beserta referensi bagi pembaca pada umumnya untuk meneliti lebih dalam lagi mengenai teknik pemeriksaan radiografi kolon ilup pada kasus karsinoma rektosigmoid. Manfaat praktisnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan wawasan bagi praktisi yang menemukan kasus yang sama mengenai teknik pemeriksaan radiografi kolon dengan indikasi karsinoma rektosigmoid, sehingga dapat mendukung diagnosa yang optimal. Baik, kita langsung saja masuk ke bab 2 tinjauan pustaka. Yang pertama yang saya jelaskan yaitu kolon, tentang anatomi kolon. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, kolon atau usus besar adalah saluran pencernaan berupa usus berpenampang luas atau berdiameter besar dengan panjang kira-kira 1,7 meter dan luas 5 cm. Untuk dari anatomi kolon sendiri itu ada, untuk anatomi kolon tersebut, kolon terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada cecum, selanjutnya kolon ascendens, flexura hepatica, kolon transversum, flexura lienalis, kolon descendens, sigmoid, dan rektum. Patologi karsinoma.
Karsinoma itu adalah penyakit pertumbuhan sel yang bersifat ganas, sehingga dapat mengenai organ apa saja yang ada di tubuh manusia. Apabila mengenai kolon, rektum, dan sigmoid, maka kolon disebut sebagai kolorektal. Selanjutnya, patologi karsinoma. Karsinoma adalah penyakit pertumbuhan sel yang bersifat ganas, sehingga dapat mengenai organ apa saja yang ada di tubuh manusia. Apabila mengenai kolon, rektum, dan sigmoid, maka disebut sebagai kolorektal. Menurut Molze dan kawan-kawan, karsinoma rektosigmoid secara menyeluruh dibahas oleh tim multidisiplin atau disingkat MDT. Pertemuan karena lokasi diperdebatkan dari tumor. Semua tumor yang berjarak 0 sampai 15 cm dari ambang anal biasanya didefinisikan sebagai karsinoma rektal, dan semua tumor di atas 15 cm sebagai karsinoma sigmoid. Selanjutnya, teknik pemeriksaan kolon ilob berdasarkan 4 literatur. Literatur pertama yaitu textbook Lampik Nano dan Kendrick 2018. Meliputi yang pertama persiapan pasien. Persiapan pasiennya sendiri yaitu pasien harus berpuasa selama 48 jam sebelum pemeriksaan itu dilakukan. Terus malam sebelum pemeriksaan, pasien diberikan obat laksatif atau pencahar. Untuk persiapan alat dan bahannya sendiri, menurut Lampik Nano, pesawat sinar X yang dilengkapi dengan fluoroskopi, kaset dan film sesuai kebutuhan, marker, standar irigator dan irigator set lengkap dengan kanula rectal tube. Yang selanjutnya Hinskun, clamp, spuit, tempat untuk mengadu kontras, kantung barium disposable, media kontras, air hangat, vaselin atau jelly. Untuk metode pemasukan media kontras itu terbagi menjadi 2, metode single kontras dan metode double kontras. Selanjutnya untuk proyeksi yang digunakan itu sesuai dengan kebutuhan dari indikasi pasien tersebut. Selanjutnya untuk literasi dari textbook Frank sendiri itu hampir sama dengan Lampik Nano. Dari segi persiapan pasien, persiapan alat dan bahan, teknik pemasukan media kontras, bahkan proyeksi yang digunakan. Selanjutnya jurnal Johnson. Untuk jurnal Johnson sendiri, persiapan pasiennya tidak disebutkan. Untuk persiapan alat dan bahan sama seperti literatur textbook Lampik Nano dan Frank. Dari segi proyeksi juga, dan untuk teknik pemasukan media kontras hanya disebutkan tentang teknik pemasukan media kontras ganda, tapi tidak menyebutkan persentase, tidak menyebutkan banyaknya media kontras yang digunakan. Selanjutnya jurnal Kelvin. Di jurnal Kelvin sendiri itu hanya menyebutkan media kontras yang digunakan yaitu barium, tidak menyebutkan persentase berapa banyak yang digunakan, dan teknik pemasukan media kontras yang digunakan yaitu double kontras. Selanjutnya bab 3 tentang metodologi penelitian. Jenis penelitian saya yaitu kualitatif dengan pendekatan SLR atau Studi Literature Review, yang bertujuan untuk mengetahui teknik pemeriksaan kolon ilob dengan indikasi karsinoma rektosigmoid. Untuk rentang waktu pengambilan data dari bulan Juni sampai bulan September tahun 2020. Metode pengambilan data yang di sini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada kriteria kelayakan, dan yang kedua ada kriteria hasil data. Selanjutnya pengolahan dan analisis data terbagi menjadi 3. Yang pertama merangkap literatur, yang kedua penyajian data, dan ketiga penarikan kesimpulan. Pembahasan berdasarkan kajian terhadap 4 pustaka yaitu 2 textbook dan 2 jurnal internasional mengenai teknik pemeriksaan radiografi kolon ilob dengan indikasi karsinoma rektosigmoid, maka penulis akan membahas sebagai berikut. Yang pertama, menurut textbook Lampik Nano. Menurut textbook Lampik Nano menyebutkan keseluruhan dari prosedur dan teknik pemeriksaan dari kolon ilob, mulai dari persiapan pasien, persiapan alat dan bahan yang digunakan, metode pemasukan media kontras, dan untuk jurnal Johnson tersebut di situ ada beberapa teknik pemeriksaan yang disebutkan, meliputi dari persiapan alat dan bahan, proyeksi yang digunakan, beserta media kontras yang digunakan, tetapi tidak disebutkan tentang persiapan pasien untuk pemeriksaan kolon ilob.
Selanjutnya untuk jurnal Kelvin, di situ hanya menyebutkan tentang media kontras yang digunakan yaitu barium. Dan untuk perbedaan dari kedua jurnal yaitu terdapat pada proyeksi yang digunakan. Menurut Prosting Johnson 1983, proyeksi yang digunakan yaitu ada PA, AP, LPO, RPO lateral, LLD, RLD, LAO, RAO. Sedangkan menurut Posting Kelvin 1981 hanya menggunakan proyeksi decubitus view. Perbedaan selanjutnya terdapat dalam metode pemasukan media kontras. Jurnal Johnson menggunakan metode kontras tunggal dan kontras ganda, sedangkan jurnal Kelvin hanya menggunakan metode kontras ganda. Berdasarkan pengamatan penulis pada kedua jurnal dalam mengamati teknik pemeriksaan radiografi dengan indikasi karsinoma retikulosigmoid sigmoid, jurnal yang penulis anggap metode penelitiannya lebih efektif adalah jurnal yang ditulis oleh Johnson 1983. Dikarenakan proyeksi yang digunakan lengkap mengakibatkan hasil maksimal dalam menegakkan diagnosa. Selanjutnya untuk kesimpulan, dari hasil pembahasan tugas akhir studi literatur dengan judul Teknik Pemeriksaan Radiografi Colon in Loop pada indikasi karsinoma retikulosigmoid, penulis menarik kesimpulan yaitu menurut Lampik Nano, salah satu pemeriksaan yang dapat dilakukan untuk menilai fungsional kolon dengan indikasi karsinoma yaitu melalui pemeriksaan colon in loop. Adapun prosedur pemeriksaannya memerlukan persiapan khusus bagi pasien. Selain itu, proyeksi yang digunakan meliputi FPA, AP full filling, RAO, RPO, LPO, LAO, lateral rectum, AP double contrast, RLD, LLD, dan post evakuasi. Untuk alat yang digunakan yaitu pesawat yang dilengkapi dengan sinar X, yang dilengkapi dengan fluoroskopi, media kontras barium sulfat. Untuk single kontras, teknik pemasukan media kontras dalam pemeriksaan barium enema ada dua, yaitu metode single kontras dan double kontras. Selanjutnya menurut Friend sendiri, media kontras positif yang digunakan yaitu barium sulfat pada pasien dewasa, iodium water soluble pada pasien anak-anak. Sedangkan untuk metode kontras negatif yang digunakan yaitu udara, larutan media kontras dibuat perbandingan 1:8 atau sebanyak 1000 sampai 2000 mili sesuai kebutuhan. Metode pemasukan media kontras dibagi menjadi dua, yaitu metode kontras tunggal dan metode kontras ganda. Metode kontras ganda dibagi menjadi dua tingkat, yaitu metode kontras 1 tingkat dan metode 2 tingkat. Untuk proyeksi yang digunakan ada AP, PA, RPO, RAO, LAO lateral, LPO, AP atau PA aksial, LLD, RLD. Selanjutnya untuk menurut jurnal Johnson 1983, tujuan penelitian ini untuk mengevakuasi selanjutnya menurut jurnal Johnson 1983, tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi akurasi deteksi dengan pemeriksaan barium enema ganda dan tunggal. Metode penelitian dilakukan dua metode, yaitu metode kontras tunggal dan metode kontras ganda. Pemeriksaan kontras tunggal menekankan visualisasi fluoroskopi menyeluruh dan palpasi manual yang kuat. Pemeriksaan kontras ganda, pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan film 35,4 x 43,2 cm. Proyeksi yang dilakukan sama seperti proyeksi textbook Lampik Nano ataupun Frank. Selanjutnya untuk menurut jurnal Kelvin 1981, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesalahan yang paling umum untuk mengenali isian defek pada kumpulan barium dan kegagalan mendeteksi karsinoma secara kontras ganda. Metode penelitian menggunakan kontras ganda untuk menegakkan diagnosa karsinoma. Penelitian ini hanya menggunakan proyeksi decubitus view. Menurut penulis, persamaan kedua jurnal menggunakan barium enema sebagai media kontras. Kedua jurnal juga tidak menyebutkan presentasi atau perbandingan media kontras yang akan digunakan. Kedua jurnal sama-sama menggunakan pesawat fluoroskopi, sedangkan perbedaannya terletak pada proyeksi yang mereka gunakan. Dan untuk saran dari penulis sendiri yaitu saran yang dapat penulis sampaikan pada tugas akhir studi literatur ini yaitu agar lebih memperhatikan dan memahami dengan seksama teknik pemeriksaan radiografi colon in loop khususnya pada proyeksi yang digunakan dan metode pemasukan media kontras yang digunakan dengan indikasi karsinoma retikulosigmoid
untuk mendapatkan hasil maksimal dalam menegakkan diagnosa. Sekian presentasi dari saya, Ahmadi Aziz. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.